ribuan tahun sebelum kita memetakan samudera. Ada sebuah kisah tentang pulau besar yang hilang, seolah ditelan lautan hanya dalam waktu satu malam. Dikenal dengan nama Atlantis. Sebuah legenda yang terlalu detail untuk hanya dianggap sebagai mitos, dan terlalu misterius untuk disebut sejarah biasa. Jika Atlantis memang pernah ada, kenapa jejaknya muncul di begitu banyak budaya di dunia? Hari ini kita akan mencari tahu di mana sebenarnya Atlantis berada. Plato dan catatan 9.000 tahun. Kisah Atlantis berasal dari satu-satunya sumber yang kita miliki. Dua dialog filosofi Plato, Timaeus dan Critias. Plato menggambarkan sebuah pulau besar di luar pilar Herakles dengan kota konsentris, armada laut besar, dan kekayaan logam yang luar biasa. Kemudian, semua itu hancur dalam waktu 1 hari dan 1 malam, akibat malapetaka yang dahsyat. Masalahnya, Plato menulis kejadian ini terjadi 9.000 tahun sebelum Solon, jauh sebelum kita mengenal sejarah tertulis. Apakah waktunya salah, atau kita mencari peradaban yang hilang jauh sebelum piramida Giza berdiri? Minoa dan letusan Thera. Jika Atlantis bukan sekedar legenda, maka kandidat yang paling mendekati adalah Minoa di Pulau Kreta. Mereka punya istana yang megah, sistem sanitasi yang maju, dan angkatan laut yang menguasai Mediterania. Namun sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, sebuah bencana dahsyat terjadi. Gunung berapi Thera meletus dahsyat, sehingga menghancurkan pelabuhan, memicu tsunami besar yang memporak-porandakan peradaban Minoa. Banyak elemen Minoa yang mirip dengan Atlantis, tapi waktunya tidak cocok dengan catatan Plato. Tapi jangan buru-buru menutup teori ini, karena kandidat selanjutnya justru muncul jauh di Samudra Atlantik. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Azores dan Mid-Atlantic Ridge. Jika mengikuti petunjuk yang ditulis Plato, merujuk pada di luar pilar Herakles, maka kita harus bergerak ke arah barat menuju Samudra Atlantik, tepat di atas Mid-Atlantic Ridge. Peneliti menemukan struktur bawah laut berbentuk teras dan segitiga raksasa yang dijuluki Azores Pyramid. Wilayah ini aktif secara vulkanik, sehingga sangat masuk akal jika ada daratan besar yang muncul dan kemudian tenggelam. Masalahnya, tidak ada artefak keras. Tidak ada sisa-sisa kota yang bisa kita buktikan. Tapi ada satu tempat lagi, lebih dekat dari Eropa, yang punya pola konsentris mirip banget dengan sketsa Atlantis. Dan jika teori ini benar, maka Atlantis mungkin tidak tenggelam ke tengah laut, melainkan terkubur oleh lumpur. Tartessos dan lingkaran konsentris. Kandidat lain adalah Tartessos, kerajaan kaya logam di sebelah selatan Spanyol. Di Donana Marsh, radar menemukan pola lingkaran konsentris, mirip dengan sketsa kota pusat Atlantis. Tartessos dihancurkan oleh banjir besar, dan kini wilayahnya terkubur oleh lumpur. Padahal Plato dengan jelas menulis
bahwa Atlantis adalah pulau besar, bukan daratan di pesisir. Dan disinilah para ilmuwan mulai curiga bahwa kemungkinan Atlantis tidak berada di satu lokasi saja. Karena pola kota hilang ternyata muncul di berbagai belahan dunia dalam waktu yang hampir bersamaan. Memori bencana purba. Ada satu teori lain yang jauh lebih luas. Banyak budaya memiliki legenda tentang pulau yang hilang dan banjir yang besar. Dari Mesopotamia, India, Yunani, hingga Nusantara. Secara ilmiah, ini memang masuk akal. Setelah zaman es berakhir, permukaan laut dunia naik lebih dari 120 meter. Daggerland tenggelam. Sundaland, yang dulu sebesar benua, bahkan perlahan menghilang. Dan ada kota-kota kuno ditemukan di bawah laut Jepang, India, dan Yunani. Mungkinkah jika Atlantis bukan terletak di satu lokasi? Karena mungkin itu adalah memori global bencana iklim purba yang kemudian disatukan Plato dalam satu kisah dramatis. Yang paling menarik, jejak-jejak ini tidak saling terhubung. Namun ceritanya selalu sama, yakni tanah yang luas, peradaban yang megah, kemudian ditenggelamkan oleh air. Dan pola ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang membuat semua teori tentang Atlantis berubah total. Kesimpulan, apa Atlantis yang sebenarnya? Hingga saat ini, Atlantis memang belum ditemukan. Kota yang tenggelam itu nyata. Peradaban yang hilang itu juga nyata. Yang belum kita ketahui adalah seberapa tua sebenarnya sejarah umat manusia. Jika Atlantis hanyalah mitos, mengapa begitu banyak budaya bercerita tentang hal yang sama? Dan jika Atlantis benar-benar pernah ada, maka yang hilang itu bukan hanya sebuah pulau, melainkan bab besar dari perjalanan umat manusia. Inilah Lab X404, dan ini bukan teori konspirasi, melainkan sains yang belum selesai kita tulis.